Dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name. Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Yes, hari yang baru kita bersyukur memuji Tuhan. Hari ini Pastor cepat maju 5 menit sebelum yang semestinya. Kiranya seberapa yang ada, kita bersama-sama yuk mulai lebih awal untuk memuji, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pengampunan, ada pengampunan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada mujizat. Ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang ampuniku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Nama Yesus yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu ada pengampunan, dalam namamu ada kesembuhan, dalam namamu tubuh kami sehat untuk hidup menyembah dan melayani-Mu Tuhan Yesus. In Jesus name, jadi berkat buat setiap kami. Amin. Dalam nama Yesus ada pengampunan, ada pengampunan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada mujizat, ada mujizat. Amin, amin, amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang ampuni, yang ampuniku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Amin. Nama Yesus, nama Yesus membawa pengampunan buat hidupku dan hidupmu. Nama Yesus, oh nama Yesus, nama Yesus. Ya nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. In Jesus name, be healed, be free, and be clear. Amen. Amen. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang ampuniku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, oh nama Yesus yang ampuniku, ampunimu juga. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus yang sembuhkanmu. Nama Yesus yang ampuni, yang pulihkan, yang memberi kesehatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin.
Dalam nama Yesus ada pengampunan, ada kesembuhan, dan ada kesehatan. Tubuhmu dan tubuhku diberkati Tuhan dengan kesehatan. Kita kuat berdiri, diberi umur yang panjang untuk boleh melayani Tuhan dan sesama, menjadi penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Pastor menyapa seluruh yang terkasih dimanapun berada. Saudara-saudara, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada manusia. Semua manusia termasuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan Yesus, mereka harus membawa nama Yesus sebagai sumber pengampunan dosa, kesembuhan, dan kesehatan bagi manusia. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk bersama-sama kita melihat firman Tuhan. Yang pertama-tama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Selamat mendengarkan sabda-sabda firman Tuhan yang akan terus membawa kehidupan kita semakin kuat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus pastinya. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, baptisan, ya, amin. Karunia Roh Kudus, ya, sekarang Tuhan curahkan banyak karunia Roh Kudus. Sekalipun ada pro dan kontra, pastor tidak masuk di daerah sana, Bapak Ibu. Tetapi kita fokus melihat bahwa dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Rasanya ini sesama orang Kristen akan kurang memperdebatkan. Ya. Banyak sepakat di sini kalau tentang karunia Roh Kudus. Mungkin terjadi banyak silang pendapat, perbedaan cara pandang, doktrin, teologi, macam-macam historikalnya. Baptisan juga begitu. Ada yang baptis percik, ada yang baptis selam, macam-macam. Dan ini dari dulu sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan. Tapi terfokus satu hal di sini dan rasanya banyak yang sepakat bahwa dalam nama Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Wah, kerennya. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Amin. Ini yang pertama kita pahami, kita aminkan, kita terima bahwa dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Dosanya banyak, dosanya sedikit. Dosa adalah dosa. Dan dosa kecilkah, dosa besarkah? Jangankan dosa besar, dosa kecil saja manusia tidak bisa cuci. Emangnya cuci pakai sabun cuci? Nggak bisa. Emangnya kalau kecil sedikit bisa diselesaikan dengan uang? Nggak bisa. Emangnya kalau cuma dosanya secuil saja bisa dikelarkan, bisa diselesaikan? Nggak bisa. Dosa kecil, dosa besar, tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan. Katakanlah dosa yang paling kecil, apa bisa kita benahin? Nggak bisa juga. Manusia berdosa tidak bisa mengampuni dosanya sendiri. Manusia berdosa tidak bisa untuk menyelesaikan dosanya sendiri. Manusia berdosa tidak bisa untuk menanggung dosanya sendiri. Maka Tuhan Yesus memberikan pengampunan dosa. Dalam nama Yesus ada pengampunan untuk dosa-dosamu dan untuk dosa-dosaku. Dosa tidak bisa dihapus dengan cara harta, tahta, jabatan, uang, tidak bisa. Hanya dalam nama Yesus ada
pengampunan dosa. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-16. Sekarang saya akan membacakan bagi Bapak Ibu yang terkasih Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Selamat mendengarkan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, sama-sama katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau pastor sering melakukan atau mempraktekkan dalam bahasa Inggris, English version. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kisah Rasul 3:16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Bukan cuma sekedar mengucapkan seperti orang ikut-ikutan dalam nama Yesus, tapi di dalamnya harus ada muatan trusting, percaya. Kalau cuma sekedar ucap-ucap tanpa percaya, bisa-bisa seperti orang hanya acting. Bisa hanya seperti pemain sinetron. Ya. Bahkan kadang-kadang pemain sinetron lebih mendalami perannya. Contoh misalnya, menangislah. Dia harus menghayati bagaimana sampai air matanya keluar secara alami, bukan disemprot-semprot. Percaya dalam nama Yesus tidak cuma sekedar kata-kata, tapi harus disertai trusting. Believe, percaya. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Orang yang kamu lihat itu telah sembuh sehingga dia bisa berdiri di depan kalian semuanya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama Yesus telah menguatkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Dan kini kamu melihat di depan kamu, kamu kenal dia. Ya, di dalam Bible kisahnya begitu. Saya percaya, katakan saya percaya. Kalau saudara melihat wajah hamba Tuhan Pastor Andy saat ini, sebagian kenal, sebagian pernah ketemu. Ini nyata, bukan fiktif, bukan kisah dongeng. Saya masih hidup Bapak Ibu. Sekalipun setiap hari menyapa ribuan orang lewat layar kaca, tapi saya ini ada. Saya seorang hamba Tuhan yang membacakan firman Tuhan dan belajar menghidupi firman Tuhan sekalipun saya jauh dari sempurna. Tapi saya selalu berkata, ketika berdoa in Jesus name, saya menaruh di sana muatan percaya. Percaya. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah banyak orang sakit menerima kesembuhannya. Bukan Pastor Andy saja, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau percaya, kesembuhan bukan dari Andi Simon, bukan dari hamba Tuhan, tapi dari Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan hidup sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Orang ini telah menerima kesembuhannya. Kalau dalam Injil banyak terjadi kisah kesembuhan. Bahkan zaman masa kini, ketika Injil diberitakan, kesembuhan masih terjadi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa dan kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Sekarang Pastor mau tanya, sebelum akan membaca firman Tuhan, satu ayat lagi. Siapa yang rindu sehat? Ayo, mana tangan-tangannya yang rindu sehat, 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 sehat. Amin, amin. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Pastor akan membacakan satu firman Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan juga mau kita sehat di dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4, Bapak Ibu,
ayat yang ke-10. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-10. Yes, amin. Wah, banyak tangan-tangan terangkat. Saya juga mau sehat. Tuhan memberkati saya sehat. Karena di dalam nama Yesus ada tubuh yang sehat. Dalam nama Yesus ada tubuhmu yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan dari Tuhan Yesus mengalir di tubuh setiap kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-10. Ya. Selamat mendengarkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, in Jesus name, dalam nama Yesus Kristus, percaya, tidak hanya sekedar mengucapkan, tidak hanya fasih berkata-kata, percaya dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Tuhan Bapa dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan sehat di depan kamu. Dalam nama Yesus ada pengampunan, katakan amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, katakan amin. Dalam nama Yesus ada kesehatan. Tubuhku, tubuhmu sehat. Bukankah Tuhan sudah pernah berkata dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 bahwa tidak tahukah kamu tubuhmu itu adalah rumah Roh Kudus. Berarti bukan rumah sakit, bukan apotek, bukan rumah penyakit, bukan rumah virus, tetapi rumah Roh Kudus. Rumah kesaksian, rumah mujizat, rumah kesembuhan, rumah pengampunan. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidupku. Dan saya percaya dalam nama Yesus ada pengampunan, amin. Ada kesembuhan, amin. Dan ada kesehatan, amin. Selamat masuk hari yang baru dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Time for pray. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Angkat dua tanganmu. Firman yang kita dengar biarlah menjadi firman yang kita lakukan dan kita percayai. Dan hari-hari ini kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekalipun baru, belajarlah setia menjadi pendengar serta pelaku firman Tuhan. Ucapkan masing-masing dalam nama Yesus dengan percaya. Bukan ikut-ikutan saja. Firman diberitakan untuk kita dengar, mengerti, percaya, lakukan, dan setia sampai akhir hidup ini. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Amin. Katakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Katakan, dalam nama Yesus ada kesehatan. Amin. Katakan, ucapkan dengan percaya. Maka firman ini menjadi firman yang akan engkau alami dalam hidup ini. Dan bahkan bukan cuma kita alami, kita bisa menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan pengampunan, membutuhkan kesembuhan, dan membutuhkan tubuh yang sehat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Semua sudah mendapat berkat-berkat Tuhan, dan juga sudah mendapatkan semua apa yang kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang tinggal kita hidup dan percaya dan setia melakukannya. Amin. Sebelum kita masuk hari yang baru, Pastor mau ajak kita sama-sama mendengarkan pujian. Kalau bisa menyanyi bersama-sama pujian. Dalam nama Yesus ada pengampunan, ada kesembuhan, ada kesehatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Oh yeah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Senang banget. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Cayo. Yeay, yeay, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. I'm free. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
ada kesembuhan. I'm healed dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Yeay. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Saya. Karena dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Saya ucapkan dengan percaya, dalam nama Yesus ada pengampunan, kesembuhan, dan kesehatan. Amin. Amin. Yuk kita bersama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pengampunan. I'm free. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. I am healed. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yeay. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pengampunan. I am free. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. I am healed. Dalam nama Tuhan Yesus. Praktekkan, ucapkan, percaya, hidupi. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Yeay. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bless you.